Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di kelas IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu di bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya mengenai lingkungan. Masih diingat kan apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu. Yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita di mana permasalahan pencemaran lingkungan ini biasanya disebabkan oleh manusia. Nah, aktivitas manusia lah yang menyebabkan pencemaran. Di mana manusia itu selalu ya ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, biasanya dengan cara mendirikan pabrik-pabrik yang biasanya itu dapat mengolah hasil alam ya menjadi bahan pangan dan sandang. Nah, kemajuan industri ya itu akan memunculkan pencemaran di mana pabrik-pabrik ini akan menghasilkan asap-asap dan limbah-limbah. Nah, yang mana jika tidak dikelola dengan baik ini akan merusak lingkungan. Nah, di mana terjadinya kerusakan lingkungan ini akan mempengaruhi ya kehidupan yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, sebelum masuki materi ini, nah coba anakku perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini di gambar pertama ada yang ini ya. Di ini anggaplah ini gambar 1. Kita beri nomor 1. Kemudian di gambar kedua ini, di gambar pertama itu ada daun yang jatuh ke sungai. Kemudian di gambar kedua ada seorang yang membuang sampah ke sungai. Anggaplah ini Tono. Nah, Tono ini membuang sampah ke sungai. Nah, apa yang membedakan ya antara gambar pertama dengan gambar kedua? Padahal kan ini sama ya. Ini juga ada daun-daun yang dihasilkan sehingga ini juga masuk ke sungai. Ini juga Tono membuang sampah ke sungai. Nah, apa yang membedakan ya kedua gambar itu? Oke, kita bahas dulu ya. Gambar pertama itu ada daun yang jatuh ke sungai, di mana daun-daun tersebut akan terbawa air sungai. Itu tidak akan menyebabkan bau ya, dan airnya akan tetap jernih karena ini kan hanya sedikit. Nah, di gambar 2 di mana sampah-sampah yang dibuang Tono ini itu baunya tidak sedap. Dan ini dapat membuat air menjadi keruh. Nah, hal ini akan mempengaruhi kehidupan atau kualitas air yang ada di sungai. Begitu ya. Nah, dari ilustrasi ini, apakah ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya itu pencemaran? Pencemaran. Oke. Nah, kan tadi ini ada gambar pertama, ini juga membuang daun-daun ke sungai, namun ini tidak terlalu banyak sehingga ini tidak mempengaruhi lingkungan sungai. Sedangkan di gambar kedua ada Tono yang sedang membuang sampah, di mana ini sampah ini ada bau ya, baunya yang tidak enak. Ini juga jumlahnya yang banyak sehingga ini dapat mempengaruhi kehidupan atau air sungai ini. Nah, dari kedua ilustrasi ini adakah yang bisa menjelaskan apa itu pencemaran? Oke. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itu ya pengertian dari pencemaran. Pencemaran lingkungan. Masuknya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Di mana itu akan menurunkan kualitas lingkungan. Itu ya disebut dengan pencemaran lingkungan. Nah, seperti tadi kegiatan ini, di mana Tono ini memasukkan sampah-sampah ke dalam sungai yang menyebabkan kualitas air sungai ini menjadi keruh dan menurun. Jadi ini tergolong pencemaran.
Nah, ini termasuk pencemaran. Nah, di mana gambar pertama ini hanya ada 2 atau beberapa helai daun yang jatuh ke sungai. Ini tidak tergolong pencemaran karena ini tidak merusak kualitas lingkungan. Itu ya perbedaannya tergambar pertama dan gambar kedua. Oke, bisa dipahami mengenai pencemaran. Kapan dikatakan pencemaran? Jika benda yang dimasukkan ya, masuknya zat atau makhluk hidup ke dalam lingkungan di mana kualitas lingkungan tersebut menjadi menurun. Oke, bisa dipahami? Kemudian zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup itu disebut namanya polutan. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan itulah yang disebut dengan polutan. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, jika 1. Kadar melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Gitu ya. Suatu zat dapat dikatakan polutan. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada yang termasuk polutan, ada limbah industri, sampah-sampah plastik, itu semua masuk ke dalam polutan. Nah, bukan cuma itu, ada juga akibat faktor alam. Contohnya jika terjadi gunung meletus, ada abu vulkanik. Nah, abu vulkanik inilah juga tergolong ke dalam polutan, tapi yang disebabkan oleh alam. Gitu ya. Bisa dipahami mengenai polutan? Oke, kemudian jika sudah dipahami mengenai polutan, kapan suatu benda dikatakan polutan itu ada 3 ya jenis. 3. Nah, pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Oke, jika sudah dipahami, kita lanjut ke pencemaran air. Nah, pencemaran air itu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Nah, di mana itu dapat menurunkan kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air itu tidak berfungsi sebagaimana peruntukannya. Nah, contohnya ini. Di mana ini masuknya ada sampah-sampah ini ada beberapa sampah ya. Ini sampah-sampah ini masuk ke dalam air sehingga ini air tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang dulunya ini bisa diminum, nah sekarang tidak lagi bisa diminum karena tercemar. Nah, itu ya pencemaran air. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran air. Ada faktor dari limbah industri. Nah, ini yang paling banyak, limbah industri. Nah, di mana air limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar tidak membuang air limbah industri ini ke saluran air. Nah, di mana itu contoh limbah industri yang berbahaya bagi lingkungan, apalagi ini jika dialiri langsung ya, seperti ini digambar. Ini banyak mengandung logam berat. Ada magnesium, Mg, Fe, belerang, dan lain-lain ya contohnya. Nah, di mana logam-logam ini akan mempengaruhi kualitas air ini sehingga air ini tercemar. Gitu ya. Bisa dipahami mengenai limbah industri. Kemudian kita pindah ke limbah rumah tangga. Nah, kalau di limbah rumah tangga itu berarti ini limbah yang disebabkan oleh kegiatan rumah tangga. Nah, contoh kegiatan rumah tangga ada di pasar, perkantoran, rumah makan, penginapan, dan sebagainya. Nah, limbah-limbah ini yang dihasilkan ini terkadang biasa
buang ke sungai. Nah, di mana ini limbah-limbah ini contohnya, ini juga mempengaruhi kualitas air. Nah, di mana limbah ini ada dua, ada limbah organik, kalau organik ada anorganik. Ini ya, penggolongan limbah rumah tangga, ada organik. Kalau organik itu yang berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya ini ada sayur, limbah nasi, dan lain. Kalau yang berupa anorganik, ini ada pembungkus makanan, besi tua, bekas bangunan, dan lain-lain yang bukan berupa makhluk hidup ya. Nah, kalau yang biasanya yang berupa organik ini masih bisa diurai oleh mikroorganisme. Nah, yang membahayakan itu yang berupa anorganik, di mana ini penguraiannya itu butuh waktu yang relatif lama, yang biasa memakan waktu sampai jutaan tahun kalau plastik. Nah, begitu ya. Nah, di mana ini mempengaruhi kualitas air. Oke, bisa dipahami? Kemudian ketiga ada limbah pertanian. Nah, kalau limbah pertanian ini sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, contoh limbah pertanian kan ada ada jerami, ada batang jagung, dan lain-lain. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya kalau di limbah pertanian itu yaitu pestisida, ada pupuk pestisida, ada juga pupuk anorganik. Inilah yang menjadi masalah di lingkungan, khususnya di perairan. Ya, di mana misal kita menggunakan pestisida, ini ada seorang ya, dia menyemprot padinya menggunakan pestisida secara berlebihan. Nah, di mana jika turun hujan turun, nah maka sisa-sisa pestisida ini akan terbawa oleh aliran air. Nah, akibatnya ini sampai ke sungai. Nah, menyebabkan ya sungai itu menjadi tercemar. Nah, begitu ya. Nah, bukan cuma sungai, ada kalau misal ada pupuk juga ya. Kalau misal pupuk yang berlebihan, nah terbawa aliran air ya. Ini menyebabkan pencemaran air sungai. Oke. Nah, akibatnya ini biasa membuat blooming alga, itu populasi alga sangat subur. Oke, bisa dipahami ya mengenai limbah pertanian. Oke, atau saya ulang ya. Kalau limbah industri itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, sehingga kita itu harus mencegah agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Nah, contoh limbah industri itu ada jenis logam berat. Contohnya ada Fe atau besi, magnesium, belerang, dan lain-lain. Kemudian di limbah rumah tangga itu contohnya itu limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga atau di pasar, di perkantoran, rumah makan, dan penginapan. Nah, limbah rumah tangga itu terbagi dua, ada limbah organik, contohnya limbah sayur-sayuran, nasi bekas, dan lain-lain. Kalau anorganik, contohnya besi tua, pembungkus makanan, dan lain-lain. Kemudian limbah pertanian, nah berarti limbah yang dihasilkan oleh sisa-sisa pertanian. Nah, contohnya di sini pemakaian pupuk secara berlebihan, pemakaian pestisida secara berlebihan. Oke, itu ya. Dan faktor-faktor penyebab pencemaran air. Kemudian kita pindah ke dampak pencemaran air. Nah, dampak pencemaran air ini ada 5 ya dampaknya. Yang pertama itu penurunan kualitas lingkungan. Nah, di mana pembuangan bahan tercemar itu secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan. Misalnya, pembuangan limbah organik
dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Nah, hal ini menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di dalam air. Nah, kalau misal ini ya, ada contoh. Ini ada sinar matahari. Kemudian di mana jika kerapatannya ini terlalu banyak ya tumbuhan air. Nah, akibatnya ini kadar sinar matahari juga tidak dapat masuk. Akibatnya kadar oksigen di dalam air itu menurun. Begitu ya. Bukan cuma itu. Nah, kalau misal ada sampah-sampah plastik ya yang bertebaran di aliran sungai, itu juga akan menurunkan kualitas perairan yang menyebabkan ini ikan-ikan ini, nah seperti ini contoh, ini ada ikan yang terjebak di dalam aqua, otomatis ini tidak bisa hidup bebas. Nah, itu semua ya dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan. Nah, di mana ya air limbah yang tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Nah, ini ya, kalau misal ini ada air, kita minum ini, apalagi kalau bentuknya keruh begini, sedangkan tidak keruh begini, tidak menutup kemungkinan di dalam air itu ada namanya bakteri ataupun virus. Nah, jika ini termakan ya atau terminum, otomatis virus dan bakteri ini masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga ini dapat menyebabkan penyakit. Nah, contoh ada beberapa virus ya dan penyakit yang disebabkan. Nah, contohnya ada namanya virus hepatitis. Nah, kalau virus hepatitis itu menyebabkan penyakit hepatitis. Oke, ada virus, saya kasih saja ya. Atau di sini ada virus, ada namanya virus hepatitis A. Nah, ini menyebabkan penyakit hepatitis. Ada juga di bakteri, ada bakteri. Saya cuma kasih satu contoh ya. Ada bakteri Vibrio cholera. Ini menyebabkan penyakit kolera. Ya. Itu ya. Ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian dampak ketiga itu pemekatan hayati. Nah, di pemekatan hayati itu di mana ya? Misalnya ada sebuah polutan ya, polutan di mana polutan itu termakan oleh hewan-hewan kecil atau zooplankton. Nah, zooplankton itu nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil itu lagi akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Nah, ikan-ikan besar itu tentunya biasa ditangkap ya oleh manusia untuk dijadikan makanan. Nah, di mana makanan ikan-ikan ini tadi kan mengandung polutan. Nah, tentunya kita juga akan merasakan polutan. Begitu ya. Nah, ini ya. Di mana ini ada polutan. Nah, tentunya jika polutan ini dimakan oleh zooplankton, tentunya ini akan mengandung polutan. Zooplankton ini akan mengandung polutan. Nah, zooplankton ini jika dimakan lagi ikan-ikan kecil, otomatis ikan-ikan kecil ini juga akan memakan polutan. Polutan yang terkandung di dalam zooplankton.
Nah, otomatis lagi jika ikan kecil ini lagi termakan oleh ikan-ikan besar, nah, otomatis ya polutan yang ada di dalam tubuh ikan kecil ini akan terbawa ke ikan besar. Nah, dimana ikan-ikan besar ini ditangkap oleh manusia dan dimakan, otomatis nah, tubuh kita itu akan mengandung juga polutan. Nah, begitu ya. Yang akibatnya ini polutan ini akan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Mungkin jika masih singkat atau beberapa tahun itu mungkin tidak ya. Namun nanti untuk kelanjutannya itu pasti akan berpengaruh ya terhadap tubuh kita. Apalagi jika sudah berumur ya, kita akan merasakan. Mungkin jika beberapa tahun mungkin belum terasa. Namun karena waktu yang lama itu akan bereaksi ya. Polutan-polutan ini akan menyebabkan penyakit. Nah, otomatis ya menjadi dampak tentunya kita sendiri. Kita yang membuat sungai tercemar, otomatis kita juga yang akan merasakan ya hasil dari pencemaran sungai itu. Karena polutan yang terkandung di sungai itu tentunya nanti akan kembali ke kita dari makanan. Karena kan kita tidak tahu ya di mana ikan yang ternyata kita makan itu ternyata sudah mengandung polutan atau sudah terkontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya. Contohnya tadi ada magnesium, besi, ini yang terkandung dalam ikan. Nah, memang ini sudah terbukti ya, banyak peneliti itu yang ternyata di dalam tubuh ikan itu di daerah sungai itu mengandung zat besi dan juga magnesium yang mana jika dikonsumsi oleh tubuh itu akan berbahaya. Itu ya terbukti. Jadi itulah kita harus menjaga lingkungan. Kemudian dampak selanjutnya itu mengganggu pemandangan. Nah, kadang-kadang air limbah mengandung polutan itu tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tapi juga mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar itu tidak menimbulkan bau, perubahan warna air itu mengganggu pemandangan kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Ini contohnya. Nah, kota ini ya, ada pemandangan kota. Nah, ternyata ini sampah-sampah ini tentunya merusak pemandangan. Itu ya. Kemudian terakhir yaitu mempercepat proses kerusakan benda. Nah, ada sebagian air limbah itu mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Nah, gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Nah, agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang air limbah itu harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, jadi sebelum dibuang ya, maka air limbah itu harus diolah. Karena ini berdampak sangat buruk bagi lingkungan. Bukan cuma lingkungan, juga kehidupan kita. Karena kan kita yang tinggal di lingkungan. Kemudian ada pun cara ya penanggulangan pencemaran air. Nah, yang pertama itu pembuatan kolam stabilisasi. Nah, kolam stabilisasi ini itu air limbah itu diolah secara alamiah ya untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah itu dialirkan ke sungai. Nah, seperti ini ya bentuk kolam stabilisasi. Kemudian kedua, membentuk IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, sebelum dibuang ke sungai, limbah itu sebaiknya diolah terlebih dahulu. Kalau IPAL itu sistemnya ada 3 tahapan, yaitu ada tahapan primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Ya, ini gambarnya instalasi pengolahan air limbah. Kemudian
ada pengolahan ekskreta. Nah, kalau pengolahan ekskreta ini itu ini ada hubungannya dengan pembuangan jamban ya, jamban manusia, di mana ini biasanya ya, ini jamban-jamban itu dibuatkan suatu ini ya, septic tank seperti ini. Nah, kemudian itu tidak boleh langsung dibuang ke sungai karena ini hasil ini ya, hasil pembuangan kita itu ini mengandung bakteri-bakteri yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, sehingga itu baiknya kita itu membuat septic tank ya, atau tempat penyimpanan jamban kita, sehingga itu tidak mengotori lingkungan. Oke, bisa dipahami ya? Ini pengolahan ekskreta. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Jika misal ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mungkin ini agak banyak ya materinya. Oke, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.